Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini sehat dan berbahagia. Hari ini Crypto Story akan kembali mengupdate seputar cryptocurrency. Semoga bisa sedikit menambah info bagi teman-teman yang trading maupun investasi di cryptocurrency. Disclaimer, info yang kami sampaikan bukan merupakan suatu ajakan untuk membeli atau menjual aset kripto. Pastikan setiap keputusan yang teman-teman ambil sudah melewati analisa fundamental, analisa teknikal. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja cek harga kripto hari ini di hari Senin ya, teman-teman, di CoinMarketCap. Hari ini, bukan hari ini ya, tepatnya hari Minggu kemarin itu pasar kripto memang sepertinya lagi dalam koreksi besar-besaran. Mungkin teman-teman juga sudah memperhatikan. Jadi ya saya juga akan sedikit menginfokan kembali tentang harga-harga kripto kita untuk hari ini. Bitcoin mengalami penurunan sebesar 4,28%. Bitcoin saat ini berada di harga 38.258,80 US dollar. Kita coba lihat chartnya untuk Bitcoin. Nah, seperti yang teman-teman saksikan di sini, koreksi Bitcoin lumayan dalam. Tadi siang juga koreksinya lumayan dalam. Bagi teman-teman yang trading, apakah ini saatnya kembali mengambil posisi atau lepas? Tapi saya sarankan tetap tenang, apapun keadaannya tetap tenang. Yang namanya market pasti akan mengalami naik ataupun turun. Nah, juga teman-teman yang untuk investasi jangka panjang, apakah ini saatnya kembali menyerok atau sebaliknya, juga pastikan teman-teman tetap tenang. Inilah yang namanya market ya teman-teman, yang tidak bisa kita prediksi. Untuk fundamentalnya saya belum mendapatkan fundamental pasti, jadi saya juga tidak mau menyampaikan sesuatu yang belum saya dapat kebenarannya. Kita lihat koin berikutnya, di situ ada Ethereum mengalami penurunan 3,89%. Saat ini Ethereum berada di harga 2.633,38 US dollar. Ethereum di chartnya juga hampir mirip dengan Bitcoin. Koreksinya juga dalam ya. Bagi penggemar atau yang pengkoleksi Ethereum, apakah ini saatnya untuk menyerok kembali atau sebaliknya ya? Kita lihat koin selanjutnya, Binance. Kalau kita lihat hampir keseluruhan ya, ini rata-rata koreksi semua ya, turun semuanya. Kita lihat untuk Binance penurunannya sebesar 4,75% di harga 379,09 US dollar. Kita juga lihat chartnya, mirip juga seperti Bitcoin dan Ethereum tadi, hampir mirip ya kalau diperhatikan ya. Koreksinya model-modelnya seperti itu. Untuk Binance, XRP hari ini mengalami penurunan 3,54% di harga 0,7906 US dollar. Nah, untuk koin di luar tiga besar mungkin saya nggak usah lihatkan chartnya, takut kelamaan. Saya hanya mereview sedikit di harga-harganya. Cardano juga mengalami penurunan lumayan besar ini, kalau kita perhatikan ini di 5,38% di harga 0,9348. Solana juga penurunan 1,59% di harga 88,94. Tentunya masih banyak lagi koin-koin di bawah, disusul ada Terra, ada Dogecoin, Polkadot, Shiba Inu, ada Polygon, ada Cosmos, Chainlink, Decentraland, dan The Sandbox. Nah, jadi memang hari Minggu siang memang pasar kripto lagi koreksi besar-besarannya teman-teman ya. Jadi saya juga tadi siang juga sempat kaget juga melihat koreksinya seperti ini. Tapi bagaimanapun juga kita harus tetap tenang, jangan panik. Yang namanya market, positive thinkingnya mungkin ini saatnya koreksi ya, orang taking profit apa segala macamnya.
Jadi kembali lagi saya ingatkan, gunakan uang yang memang bukan uang untuk kewajiban atau kebutuhan sehari-hari ya teman-teman ya. Dan yang market yang namanya investasi itu tidak ada instan untuk mendapatkan kekayaan, tentunya semuanya punya resiko. Jadi saya minta pastikan benar-benar analisa teknikal teman-teman, analisa fundamental teman-teman sudah lengkap semuanya. Ya, untuk tema kita hari ini ya kita akan membahas tentang XRP. Apa itu beritanya? Wah, coba kita lihat XRP. Nah, XRP sendiri, beritanya lumayan kalau bisa dibilang angin segar, walaupun hari ini ada koreksi besar-besaran, tapi ini juga udah lumayan sinyal positif kalau bagi saya pribadi ya. XRP mendapat paus besar. XRP mendapat lebih dari 700 juta US dollar dalam akumulasi terbesar kedua dalam sejarah. Nah, yang disebut paus besar telah mengumpulkan lebih dari 712 US dollar juta token XRP sejak Desember 2021, tepatnya akhir tahun kemarin ya teman-teman ya. Nah, setidaknya XRP telah menampung 10 juta unit asli yang telah terakumulasi lebih banyak dalam 3 bulan terakhir. Berarti pas tuh momennya pas akhir tahun sampai menuju di awal tahun. Skenario serupa yang mendahului rally besar untuk pasangan XRP pada akhir 2020. Nah, kita lihat selanjutnya. Harga XRP menahan kenaikan rebound. Paus yang lumayan besar ini, Walls ini, dengan pemulihan selama beberapa minggu terakhir. Harga XRP rebound sebanyak 65% menjadi 0,91 US dollar. 91 US dollar. Lonjakan 76 dari alamat dari paus mega paus yang besar itu. XRP sejak akhir Desember 2021 telah mencatat oleh perusahaan analitik sentimen yang menunjukkan bahwa mereka menambahkan total 897 juta token senilai lebih dari 712 juta hari ini ke cadangan mereka. Nah, berarti lumayan besar nih dana yang masuk ke XRP. Platform lebih lanjut menyoroti bahwa akumulasi XRP yang diselesaikan dalam 3 bulan terakhir adalah terbesar kedua dalam keberadaan koin XRP. Akumulasi besar-besaran pertama kali terjadi pada November sampai dengan Desember 2020, yang dimana Wallace atau paus yang menyetor itu sejumlah 1,29 miliar XRP ke XRP itu maksudnya. Jadi kita lihat kembali, ini yang tadi saya bacakan juga sebelumnya. Harga XRP rebound sebanyak 65% menjadi 0,91 US dollar kurang dari 3 minggu setelah mencapai titik terendah di harga 0,55 US dollar pada tanggal 22 Januari 2022 di tahun ini, di awal tahun tepatnya. Meskipun demikian, pada hari Jumat harga telah jatuh kembali ke dekat 0,77 US dollar, 0,77 US dollar. Berarti penurunannya tidak begitu jauh, walaupun ada penurunannya, lebih tepatnya untuk koreksi ya. Berarti menunjukkan bahwa bulls itu berat untuk tekanan dari rata-rata pergerakan eksponensialnya. Nah, seperti yang kita lihat di chart di sini, ini memang di tahun 2018 sepertinya sampai dengan di 20 pertengahan itu XRP lebih ke sideway, pergerakannya lumayan besar itu mulai dari pertengahan 2022 sampai di awal tahun pertengahan di awal 2020 sampai di awal tahun 2022. Jadi kalau kita lihat chart secara keseluruhannya seperti itu ya untuk XRP.
coba kita perhatian lagi XRP chartnya di coin market. Di sini XRP untuk keseluruhannya ya memang lumayan ini ya, rentang waktunya sideways-nya juga lumayan ya. Kalau di sini kita perhatian baru ada pergerakan di pertengahan tahun 2020 sampai di awal tahun 2022 memang untuk pergerakan XRP. Tentunya XRP merupakan koin-koin memiliki project-project, walaupun saya di sini belum sempat mencari projectnya. Saya yakin teman-teman juga sudah tahu project XRP apa-apa aja, tapi saya sangat yakin untuk masa depan XRP di kemudian hari tetap bagus ya. Walaupun di hari ini koreksi lagi besar-besaran, tapi kita harus tetap yakin dan optimis. Yang namanya market tetap akan mantul lagi ke atas, walaupun kita nggak tahu itu kapan waktunya. Nah, inilah peranannya kita sebagai trader atau investor. Coba kita cari lagi nih info-info terkait fundamentalnya. Apa nih yang menyebabkan hari ini koreksinya lumayan dalam dari koin-koin yang market cap-nya juga besar. Nah, teman-teman, untuk info hari ini mungkin ini saja dapat saya sampaikan untuk XRP. Saya memang setiap video yang saya sampaikan itu tidak akan tercampur. Saya akan coba disiplin, jadi setiap video akan saya bikin temanya. Khusus hari ini XRP, jadi yang saya bahas tentang XRP, info terbaru tentang XRP. Nah, teman-teman, sekian ya dari saya. Tentunya penyampaian saya juga masih banyak kekurangan. Apabila ada pertanyaan atau tambahan boleh ditulis di kolom komentar. Teman-teman, terima kasih atas waktunya nih teman-teman semuanya. Saya ingatkan kembali disclaimer bahwa market kripto itu resikonya sangat besar. Pastikan teman-teman menggunakan dana-dana yang menggunakan uang-uang yang memang teman-teman sudah siap untuk diinvestasikan ya. Jadi info yang saya sampaikan merupakan real info, tidak bermaksud, tidak ada mengajak untuk menjual atau membeli suatu aset kripto. Ya teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu, panjang umur, semuanya dilancarkan, terutama di masa pandemi. Selalu jaga protokol kesehatan. Semoga kita dan keluarga selalu dijaga dan diberi kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih. Kami dari Crypto Story mengucapkan selamat hari Senin, selamat beraktivitas dan sukses selalu. Assalamualaikum.